Karena asal Miram ya, Polan Malay jelas. menyikapi menyikapi pendapat Rofi'i, postingan saudara Rofi'i di WA tentang membaca surat Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Yang kalimatnya seperti ini. Kalau kita biasa dasar ibadah adalah perintah, larangan, dan mengikuti dan sebagainya. Silakan baca sendiri di WA. Karena akan menjelaskan tentang pendapat ulama di Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah itu adalah semacam lembaga ulama, kumpulan para ulama yang mengeluarkan tentang berbagai macam fatwa dalam segala kehidupan yang terjadi dalam kehidupan. Di antaranya adalah fatwa tentang pendapat para ulama tentang hukum menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, ini saya kutip dari kitab dari website Darul Ifta Al-Misriyah. Ini langsung saya ini. Jadi ya, langsung saya baca biar jelas, langsung aja. Aqwal ulama fi ihya ilailatin nisfi min Sya'ban. Pendapat para ulama, beberapa pendapat ulama tentang hukum menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini tanggal 13 Maret, fatwa tanggal 13 Maret tahun 2002. Fatwa tanggal 13 Maret tahun 2002. Nomor fatwanya 7468. Yang berfatwa Al-Ustaz Dr. Soki Ibrahim Alam. Ini tentang masalah perayaan. Langsung kepada ininya. Pertanyaannya, narju minkum bayan aqwal ulama fi hukmi hiya ilailatul nisfi min Sya'ban. Saya harapkan dari Anda penjelasan tentang pendapat para ulama hukum masalah menghidupkan malam nisfi Sya'ban. Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu ada 3 poin. Jawabannya al-muhtawiyat, artinya kandungan dari jawaban ini dibagi ke dalam tiga poin, 3 pokok pikiran. Yang pertama, nukilal amalu fi hiya ilatin nisfi min Sya'ban. Dikutip tentang amalan menghidupkan malam nisfi Sya'ban. Itu poin yang pertama. Amalan yang dikutip atau amalan yang telah terjadi tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, aqwalul fuqaha'i fi hukmi ihya ilatin nisfi min Sya'ban. Pendapat para ahli fikih tentang hukum menghidupkan malam nisfi Sya'ban. Yang ketiga, i'tina'ul ulama'i, perhatian para ulama bibayani fadilatin nisfi min Sya'ban. Perhatian para ulama tentang penjelasan tentang keutamaan malam nisfi Sya'ban. Kita mulai dari yang pertama. Nukilal amalu fi ihya ilailatin nisfi min Sya'ban. Dikutip masalah amalan dalam menghidupkan malam nisfi Sya'ban. Pernah terjadi apa enggak pada masa dulu? Baik pada masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in. Nukilal amalu alal ihtifali bilatin nisfi min Sya'ban anis salafis sholihi wahli Makkah wa Syami. Amalan perayaan malam nisfi Sya'ban itu dikutip dari salafis sholeh. Kemudian dari penduduk Mekah dan penduduk Syam. Syam ini Syria. Kalau sekarang Suriah. Qala al-alamatu Ibnul Hajj al-Maliki. Al-alama Ibnul Hajj al-Maliki berkata dalam kitabnya Al-Madkhal. Dalam kitabnya Al-Madkhal, juz 1 halaman 299. Toba'ah Darut Turas yang diterbitkan oleh Darut Turas. Isinya, wa kana salafu radhiyallahu anhum, para ulama, para salaf radhiyallahu anhum itu yu'addimunaha, mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Yu'addimunaha maksudnya
lailatan nisfi min Sya'ban. Jadi salafus soleh itu mengagungkan malam nisfi Sya'ban. Wa yushammiruna laha, mereka bersemangat. Wa yushammiruna, mereka bersemangat laha, untuk malam nisfu Sya'ban, qabla ityaniha, sebelum malam nisfu Sya'ban itu datang. Itu sebelum datang malam nisfu Sya'ban, mereka salaf itu sudah bersemangat mempersiapkan diri. Fama ta'tihim, tidaklah datang nisfu Sya'ban kepada mereka illa wahum, kecuali mereka mut'akhibuna liliqa'iha. Tidaklah datang nisfu Sya'ban kepada mereka kecuali mereka mut'akhibuna, telah mempersiapkan diri liliqa'iha, untuk menemui malam nisfu Sya'ban. Jadi mereka semangat. Wal qiyami bi hurmatiha, dan mereka menegakkan kehormatan malam nisfu Sya'ban. Alamat udimah min ihtiramihim li syaib, sebagaimana telah diketahui tentang penghormatan mereka terhadap syiar-syiar Islam, alamat taqaddama dzikruhu, sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Hadza huwa taqdimu syar'i li hadhil lailah. Ini merupakan pengagungan secara syar'iyyah terhadap malam ini. Ini disebutkan dalam kitab Al-Madkhal. Kitab ini saya cek kitabnya. Benih kun macam yang internet langsung share. Jadi kitab ini saya cek langsung di kitabnya. Ini. Nah ini langsung saya cek kitabnya. Nah ini. Wa kana salafus salih ya'dzimunaha, saya cek kitabnya langsung. Ini di kitab Al-Madkhal ini. Ini disebutkan dalam kitab Madkhal. Wa kana salafur radhiyallahu anhum yu'dzimunaha wa yushammiruna laha qabla tiyaniha fama ta'tim illa wahum mutahibun. Jadi kutipan ini saya cek lagi, ada enggak di kitabnya. Sekarang banyak share di grup-grup tanpa dicek dulu. Kadang dari pendapatnya orang saya tidak temu karona. Saya temu pemikirannya. Tidak temu rujukannya. Ini jelas rujukannya. Jadi salaf, ada dari salaf tentang menghidupkan nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, wa qala al-alamatu al-Faqih. Al-Alama al-Faqih berkata dalam kitab Ahbari Makkah. Dalam kitab Ahbari Makkah, juz 3 halaman 64. Darul Hidrin yang diterbitkan oleh Darul Hidrin. Di sini Al-Alama al-Faqih menyebutkan dzikru amali ahli Makkah lailatal nisfi min Sya'ban wa ijtihadun fiha li fadliha. Jadi penduduk Mekah disebutkan mereka mengamalkan malam nisfu Sya'ban, dan mereka bersungguh-sungguh dalam nisfu Sya'ban itu li fadliha, karena keutamaan nisfu Sya'ban. Wa ahlu Makkah fi ma madza ilal yaum. Penduduk Mekah pun juga begitu sampai saat ini. Sampai saat ditulisnya kitab Ahbaru Mekah. Lain dengan sekarang. Kalau Mekah sekarang orang-orang Wahabi banyak yang tidak mengikuti seperti itu. Terus ada keterangan idza kana lailatul nisfi min Sya'ban. Keterangannya seperti ini di kitab itu, di kitab Ahbaru Mekah. Apabila terjadi malam nisfu Sya'ban, kharaja amatul rijali wan nisa ilal masjid. Umumnya orang laki-laki dan perempuan mereka keluar ke masjid. Fasallu, lalu mereka salat, wa tafu, dan mereka tawaf, wa ahyu lailatahum, dan mereka menghidupkan malam mereka. Maksudnya malam Lailatul Sya'ban. Hatta shabahi, sampai waktu subuh. Di antara isinya bil qiraati fil Masjidil Haram, dengan membaca Al-Qur'an di Masjidil Haram. Hatta yahtimul Qur'ana kullahu, sampai mereka menghatamkan Quran. Jadi kalau sekarang hanya baca Yasin, lalu mengatakan gara-gara Nabi tidak membaca Yasin pada malam Sya'ban, lalu dikatakan bid'ah, dikatakan sama dengan malam-malam yang lain. Itu adalah pendapat yang tidak berdasar, bahkan itu menyesatkan. Kan menyesatkan ini. Orang baca Yasin, dulu ini ahlu Makkah baca Quran sampai hatam pada Sya'ban. Wa sallu, mereka salat. Wa man shalla minhum, barang siapa yang salat di antara mereka pada malam itu,
Orang yang sholat pada itu adalah mi'ata rakaatin. Mereka sholat sebanyak 100 rakaat. Yaqra fi kulli rakaatin, tiap-tiap rakaat mereka membaca alhamdulillah, Fatihah, dan baca qul huwallahu ahad 10 kali. Lalu mereka wakhadhu min ma'i zamzam tilka lailatah. Lalu mereka mengambil air Zamzam pada malam itu. Setelah itu fasyaribuhu. Lalu mereka meminum air Zamzam tersebut. Waqtasalu. Lalu mereka mandi dengan air Zamzam itu. Wa khabba'uhu indahum lil mardha. Bahkan mereka menyimpan air itu di dekat mereka, di sisi mereka, lil mardha, untuk orang-orang sakit. Itu malam malu saban dengan segala amalannya dan sebagainya, lalu ambil air kita tiupkan, dipergunakan untuk orang sakit. Itu bisa itu. Ini apa namanya? Amalan salaf ini, amalan salaf. Jadi orang yang tidak mau amalan salaf itu menyesatkan. Tahu nih bidzalika, maksudnya apa mereka menyimpan air itu? Maksudnya adalah mereka berharap al-barakah fi hadhil, mengharapkan barokah pada malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Tentang hal ini, wa yurwa fi ahadits katsirah. Tentang hal ini banyak diriwayatkan hadis, yang banyak. Lebih jelasnya silakan baca sendiri di kitab Baru Makkah yang ditulis oleh Alama Al-Faqih. Jadi yang tidak mau itu tidak baca kitab ini, berarti kitabnya kurang. Sekiranya kun baca kitab tung dua lawan petua. Terus ya, kita lanjutkan. Lanjut. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajabin, Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif, halaman 137, kitab itu dicetak oleh Darul Azam. Keterangannya begini, Al-Hafidz Ibnu Rajab, ini ulamanya Hambali ini, Ibnu Rajab ini. Walalatul nisfi min Sya'ban, malam nisfi Sya'ban, karena tabi'un min ahli Syam, adalah para tabi'in dari penduduk Syam, seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, dan lain-lain. Yu'addimunah, mereka itu mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Wa yajtahiduna fiha fil ibadah, dan mereka bersungguh-sungguh pada malam nisfu Sya'ban untuk beribadah. Ini para tabi'in. Jadi yang tidak mau, yang sekarang tidak mau ke tabi'in, tidak mau kepada amalannya tabi'in. Tidak semuanya diterangkan di hadis. Papalan tak persis hadis pada lakoni. Nabi tiap sholat Jumat itu baca sholat Jumat dan sholat munafikin. Jadi yang tidak baca munafikin dan tidak baca sholat Jumat, bid'ah. Mula bid'ah pas sesat. Tidak seperti itu cara mengeluarkan hukum. Itu ajar usul fikih. Pas sesat kepi, tinggal sesat pan neraka. Jadi itu Abdul Wahid kalau tidak beres itu pendapatnya. Tidak beres itu. Surajar boleh. Kan begitu. Surah ngaji boleh. Wanhum, dan dari mereka pula para tabi'in, akhadan nasu, orang-orang mengambil fadlah keutamaan Lailatul Qadar, wa ta'dhimaha, dan mengagungkan Lailatul Qadar. Kitab ini tentang masalah nisfu Sya'ban ini saya kutip ini, saya cek kitabnya ada enggak keterangan semacam ini. Ini saya cek. Ini Rasulullah. Ini saya cek kitabnya. Seperti mungkin oleh nge-share, oleh copy paste, baik kirim bertanggung jawab saya nggak tulisan. Jadi kita cek kepi mau oleh ngutip. Ini, saya cek kitabnya ini, ada enggak? Ini. Walaupun nisfu Sya'ban ini di kitabnya. Ini dijelaskan di kitab Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil am minal wadha'if. Katakan Ibnu Azam. Ini walaupun nisfu Sya'ban karena tabi'una minal Syam, dan selanjutnya ini yu'addimuna wa yatahuna fiha fil ibadah. Mengagungkan dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Ini ya. Ini yang tabi'in. Ini yang pertama tentang amalan-amalan yang dikutip tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dari kalangan salaf, penduduk Mekah, penduduk Mekah sekarang yang Wahabi itu, penduduk Mekah pada masa dulu yang masih Sunni, yang sekarang sudah Wahabi, aliran Salbut itu.
mengatakan Tuhan ada di atas aras. Itu kan apa namanya menempatkan Tuhan. Kalau sudah Tuhan ada di atas aras, sama dengan aras. Akan muncul di pikiran apa rajaan segoni, apa keinian segoni, kan begitu. Itu pendapat yang menyesatkan itu. Kemudian ini aqwalul fuqaha fi hukmi ya illa Sya'ban. Pendapat para ahli fikih tentang hukum menghidupkan malam nisfi Sya'ban. Wa kadza nasafuqa al madhabil matbu'ah. Demikian juga para ahli fikih dari mazhab yang diikuti itu menentukan atas sunnahnya menghidupkan malam Lailatul nisfi Sya'ban wa ta'dimiha dan apa? Menentukan tentang pengagungan malam nisfi Sya'ban. Ini yang pertama, qala al-alamatu Ibnu Najim al-Hanafi, al-alama Ibnu Najim al-Hanafi, mazhab al-Hanafi ini mazhabnya mazhab Hanafi. Itu berkata dalam kitab Bahrul Ra'iq. Kitab Bahrul Ra'iq halaman 2, jilid 2 halaman 56 cetakan dari kitab Al-Islami. Isinya wa minal mandubati, termasuk di antara yang disunnahkan ihya ulayalil asyri min Ramadan, menghidupkan malam-malam 10 dari bulan Ramadan. Walailatul aidain dan 2 malam Id. Idul Fitri, Idul Adha. Walayali asyidil hijjah dan malam-malam 10 dari bulan Dzulhijjah. Walailatin nisfi min Sya'ban dan menghidupkan malam nisfi Sya'ban. Ini dalam kitab Bahrul yang dikatakan pendapat Alama Ibnu Najim. Ini saya cek kitabnya. Beda enggak di kitabnya? Saya cek. Nih. Kitabnya. Nih. Ada. Saya cek benih bakor. Benih nemu bakor diserakin. Voilà. Ini. Wa minal mandubati ihya ulayal asri min Ramadan wa la tayyid wa la asyidil hijjah wa tinisfu min Sya'ban. Ada di kitabnya. Ini Quran. Cek dulu kayak apa. Terus kita lanjutkan. Yang kedua, pendapat ahli fikih yang kedua. Wa qala al-alama Ibnu al-Hajj al-Maliki. Al-alama Ibnu al-Hajj al-Maliki berkata dalam kitab Madkhal juz 1 halaman 299. Wala syakka annaha, tidak ada keraguan bahwasanya malam nisfi Sya'ban adalah Lailatul Mubarakatun Azimatul Qadar. Adalah malam yang mubarak, yang diberkahi, yang tinggi pangkatnya, kedudukannya. Indallah, di hadapan Allah. Wabil jumlah secara keseluruhan, fahadhi lailah, malam ini yaitu malam nisfi Sya'ban, wa lam takun Lailatul Qadar, walaupun malam nisfi Sya'ban itu bukan malam Lailatul Qadar, falah, maka malam nisfi Sya'ban itu memiliki fadlun azimun wa khairun yasimun, memiliki keutamaan yang agung dan kebaikan yang berharga, yang sangat bernilai. Ini ada di kitabnya, ini dicek. Ini. Nah, ini dicek. Benih gor. Nah, ini. Wala sya'natul mubarakah azimul qadar. Jadi ada semua, dicek semua kitabnya. Benih bakor nge-share. Tak risiko ngara. Dekir eta meneng ra kebebeun. Nah, ya, kan? Ini yang ke berapa ini? Yang kedua, yang ketiga. Wa qala Syekh Zuruk berkata dalam mencarai atau memberikan penjelasan kitab Ar-Risalah yang ditulis Imam Al-Qushairi, itu berkata juz 2 halaman 988. Jalul Kutubil Ilmiah yang diterbitkan oleh Jalul Kutub Ilmiah. Wa hadits shaumi Sya'ban rawahu Muslimun. Hadis tentang puasa di bulan Sya'ban itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawa ghairu wahidin, selain satu orang, artinya lebih dari satu orang meriwayatkan tentang qiyamah lailatin nisfi minhu, tentang menegakkan, membangunkan malam nisfu Sya'ban. Jadi ada keterangan hadisnya ini. Silakan baca di kitab syarahnya, kitab Ar-Risalah. Cuman kita tahu hadis dan sebagainya, selacir boleh. Terus berikutnya, macam
Nggak punya, punya para. Nah, terus wa qala Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ini juz 1 halaman 264 katakan Dzul Ma'rifah. Imam Syafi'i berkata, "Inna du'a bahwasanya doa yustajabu fi khamsi layalin." Doa itu diistijabah, dijawab oleh Allah dalam 5 malam. Yang pertama fi lailatul jum'ati, yang pertama malam Jumat. Yang kedua wa lailatul adha, malam Idul Adha. Yang ketiga Lailatul Fitri, malam Lailatul Fitri. Kemudian wa lailatin min Rajab, awal malam dari bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Ini termasuk. Jadi berdoa pada malam Yasin, pas doa kalau nya on kalau. Cuma ngocak tau le, ngocak tau dek seracer boleh. Bentar. Wa minal maklum, di antara diketahui anna min madhharil ihya, di antara menghidupkan itu adalah berdoa. Cuma Yasin, fadilan raja, tak apa-apa. Dia lain kan punya kelebihan tersendiri malam Sya'ban. Tak apa, ada masuk malam lain. Ya, itu saja ya. Ini kalau dibaca semua panjang ini. Jadi silakan baca sini dan banyak rujukan-rujukan yang lain. Mohon maaf aja cukup baca terjemahan. Baca terjemahan. Sama dia Pak orang ilmu fikih ini ke. Ya itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.